General reading teman-teman ya, ini bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Oke. This is not timeless reading, monthly reading teman-teman, jadi bulanan ya. Buat bulan Maret, bulan ini ya. Jadi semakin kalian cepet dengernya gitu kan, semakin baik. Buat kalian yang dengerinnya masih di akhir bulan sebelumnya ya, bagus dong ya. Siapa tahu buat kalian ini bisa jadi sarana pencegahan gitu kan, ataupun afirmasi-afirmasi yang positif supaya yang baik-baik yang terjadi, amin ya. Yuk kita mulai yuk teman-teman, buat teman-teman Sagittarius kali ini ya bacaannya ya. Buat kalian teman-teman Sagittarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama kondisi berlaku ya teman-teman ya. Dan juga ya di description itu ada link ya untuk kalian menuju ke channel 1, 2, dan 3-nya Oracle Card Indonesia. Jadi cus kepoin ya buat kalian yang mau ketemu sama inner guy mau ketemu sama inner child-nya kalian ya boleh. Mau cleansing hal-hal yang kurang baik ya boleh ya, ada di sana teman-teman ya, di sound therapy ya, music binaural, brainwave ya, buat kebutuhannya kalian sesuai dengan requestnya kalian semua ya, sudah dibikinin ya. Silahkan dikepoin, diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and give me a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, ya. Kita baca yuk buat kamu semua. Oke, teman-teman Sagittarius. Overall di bulan Maret ini seperti apa sih? Ya, kita lihat. Overall ya, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga nih teman-teman ya, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yang membuat kamu tuh selama ini kayak gini, punya keluarga kayak disupport tapi juga seperti diikat gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu melakukan apa-apa ada aja yang kritik gitu kan ya, ada aja yang ngomongin bahwa begini, bahwa begitu gitu, ada aja, selalu ada yang kurang gitu ya, sehingga menyebabkan kamu tuh susah berkembang jadi diri kamu sendiri. Nah, di bulan ini ya ada cerita-cerita yang sama gitu, dimana ketika kamu tuh butuhnya support ya, yang ada kamu tuh malah disalahin gitu ya, seperti itu. Dan mungkin ini di akhir-akhir bulan udah kerasa ya teman-teman ya, udah kerasa banget. Sebenarnya mungkin udah ada yang namanya problem-problem yang kamu alami gitu ya, berkaitan dengan diri ya, berkaitan dengan emosi dan perasaannya kamu, yang dimana kamu tuh sebenarnya butuh support ya, butuh dikuatkan gitu ya, secara diri, secara karakter, secara kepribadian. Tapi yang ada malah ya lingkungan sekitarnya kamu, termasuk dengan keluarga gitu ya. Ya somehow ada yang support gitu, tapi nggak banyak ya. Yang banyak malah justru disalahin gitu ya. Jadi ini problem-problem yang berkaitan dengan sebenarnya problemnya bukan keluarga ya, problemnya bukan keluarga, tapi after kejadian tersebut itu justru ketika kamu butuh dukungan keluarga kamu nggak dapat, dan jadi malahan secara emosional problemnya sama keluarga gitu loh ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini gambaran besarnya seperti itu. Sebenarnya ada problem di mana kamu tuh perlunya hanya dikuatkan aja gitu loh, tapi justru malah disalahin ya. Seperti itu di bulan Maret ya buat teman-teman Sagittarius. Semoga ya
masih ada yang bakalan support kamu juga ya, dan menguatkan kamu, walaupun mungkin lingkungan lebih banyak kan yang nyalain gitu, tapi nggak apa-apa selagi masih ada yang support aja ya. Dan as long as kamu juga bisa membawa yang namanya kritik tersebut ya, nyalain tersebut sebagai satu refleksi untuk badannya kamu, untuk dirinya kamu, ya nggak apa-apa, fine ya. Kamu bisa melihat dari sudut pandang yang luas, right ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang negatif yang datang ke kita ya, kalau misalkan kita responnya itu tepat, justru itu bisa jadi batu loncatan kita gitu untuk mengarah ke arah yang jauh lebih baik gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah kita lihat nih sekarang ya, ini overallnya seperti ini buat kamu. Sekarang kita bakal lihat untuk keuangan kamu tuh seperti apa di bulan ini ya. Oke, keuangan kamu seperti apa, kita lihat. Oke, keuangan ya, balance ya, transformation, lalu juga ada emotion di sini, ada challenge, steps, history, ya, learning and faith. Belajar dari pengalaman-pengalaman lalu nih teman-teman ya, belajar dari pengalaman-pengalaman lalu ya, cara kamu memanage dan mengolah keuangan kamu ya, menjadikan jadi pontang-panting ya, jangan sampai nih teman-teman ya, rezekinya banyak hadir ya. Ada banyak sekali ya rezeki-rezeki yang hadir, pemasukan yang hadir di bulan ini, bagus banget teman-teman ya. Tapi belajar dari pengalaman-pengalaman lalu, jangan terburu nafsu untuk spend ya, untuk spend keuangannya kamu. Pokoknya ini plek gitu ya. Dan ternyata itu nggak prioritas gitu loh ya, seperti itu. Jadi perlu belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin gitu kan ya, untuk bisa bijaksana mengatur keuangannya kamu ya. Hal-hal yang nggak perlu ditunda ya, sebaiknya langsung, ibaratnya kewajiban yang perlu bayar langsung teman-teman ya, selesaikan terlebih dahulu, baru setelah itu berpikir hal yang lain gitu ya. Dan jangan terburu-buru untuk mengambil satu ibaratnya itu hal yang baru gitu ya, jangan. Apalagi kalau misalkan kamu merasa tertantang, ini pasti bisa nih, jangan, pertimbangkan terlebih dahulu, kecuali memang itu sesuatu hal yang memang sudah direncanakan ya. Balik lagi, belajar dari masa lalu, jangan terlalu terburu-buru teman-teman. Semua itu ada waktunya, semua ada step-stepnya. Jadi ya ikutin gitu loh, satu persatu ya, jangan semena-mena kayak ini pas lagi rezekinya banyak hadir gitu kan ya, banyak dateng, kayak terbuka aja ya kesempatan atau peluang ya, terus ngawur gitu. Jangan teman-teman ya, tapi satu persatu dulu diselesaikan ya, satu persatu direncanakan dengan matang, direncanakan dengan baik ya, seperti itu. Karena ya ada hal-hal dimana memang dulu banget itu karena kekurang tepatan ya, kekurang bijaksanaan ya, mengakibatkan pada akhirnya jadi morat marit gitu loh keuangannya kamu. Dan sekarang ini lagi fase berbenah ya, seperti itu. Ini buat keuangan ya. Lalu kita lihat untuk percintaan atau love readingnya kamu di bulan Maret ini nih seperti apa. Strength. Ini buat yang jomblo ya, yang have relationship juga. Terus abis gitu juga untuk yang complicated. Oke. Ada cerita-cerita untuk kalian yang jomblo teman-teman ya, untuk sabar banget gitu kan ya, sabar banget. Mengharapkan sesuatu hal juga boleh gitu kan, tapi tetap ya ini ada masa-masa transisi atau perubahan. Bisa jadi beberapa teman jomblo ya, ini lagi deket sama seseorang, dari teman jadi demen juga bisa teman-teman ya. Lalu juga ada teman-teman yang jomblo yang kayak di apa ya,
Dipush atau dipaksa sama lingkungan untuk ayo kapan, yang mana selalu ditanya kayak gitu. Jadi aduh kayak riuh gitu ya. Lalu juga ya, beberapa teman jomblo juga sedang menghadapi bolak-balik di fase yang lama gitu. Jadi masih terjebak hubungan lama, masih belum bisa move on ya. Masih teman-teman, dan ketemu lagi, on off itu lagi, ini lagi ya. Udah bagus-bagus jomblo gitu kan, ketemu lagi gitu kan. Ini buat kamu yang jomblo ya. Buat kamu yang jomblo. Bolak-balik gitu aja ya. Nah, buat kamu yang have relationship teman-teman ya, belajar lebih apa adanya yuk di satu hubungan teman-teman ya. Tidak perlu kamu yang namanya menyimpan emosi dan perasaan, terus kamu jengkel sendiri, emosi sendiri ya. Perubahan gak akan terjadi kalau kamu itu gak mau berubah juga gitu. Sama, jangan cuma mengharapkan pasangan kamu juga berubah gitu ya. Gimana aku mau ngomong, Kak, aku tuh udah ngomong bolak-balik gitu kan ya, tapi gak didengerin, tapi dianggap angin lalu. Nah berarti cara penyampaiannya yang diganti gitu kan ya. Jangan silent treatment teman-teman ya, tiba-tiba diem terus kamu ngenes sendiri gitu, jangan dong ya. Bicara dengan cara yang berbeda-beda. Kalau cara A nggak mempan, cara B. Kalau cara B nggak mempan, cara C. Masih ada banyak ya. Di dunia ini ada puluhan juta cara ya. Ketika kamu mencoba dengan hanya 5 cara aja, kamu udah bilang susah banget sih dikasih tahu gitu. Padahal masih ada puluhan juta cara lagi gitu. Jangan pernah putus asa ya kalau misalkan ngadepin begini. Untuk satu hal gitu kan, ketika kita sudah memilih berpasangan dengan seseorang, berarti kita udah siap gitu kan, dengan segala macam tetek bengeknya dia gitu ya. Seperti itu, bagusnya dia, nggak bagusnya dia ya harus kudu siap teman-teman ya. Jangan maunya enaknya aja gitu ya, senangnya aja ya. Terus habis gitu yang bagian pilihan sulitnya nggak mau gitu. Jangan dong ya, jangan mau yang gampang-gampang aja dan malah menyulitkan pada akhirnya nanti gitu kan ya. Lebih baik ya dari awal, kalaupun harus sulit, dengan cara mengenal terlebih dahulu, mengenal selama puluhan tahun, dan lalu pada akhirnya jadi harmonis ya kan. Pilihan yang sulit akan mendapatkan sesuatu hal yang pada akhirnya mungkin menyenangkan ya, seperti itu. Oke ya, jadi lebih apa adanya dalam satu hubungan, lebih terbuka teman-teman ya. Lalu juga ada hope di sini untuk kalian yang have a complicated relationship ya. Ini lebih ke kayak apa ya, menguatkan kamu bahwa kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan teman-teman ya. Jadi gak perlu yang namanya playing victim ya. Belajar melakukan yang terbaik ya. Lakukan yang terbaik. Kurangi melawan arus. Karena apa? Capek dan melelahkan. Hubungan-hubungan yang melawan arus itu kan ya seperti itulah ya. Renungkan aja baik-baik teman-teman. Ya ini buat kalian yang love readingnya kalian ya. Nah sekarang kita lihat untuk kesehatan yuk. Oke. Illusion ya. Buat kesehatan kalian di bulan ini teman-teman ya. Hati-hati ya sama sakit yang kamu tuh selama ini sebenarnya udah dikasih pertanda gitu ya sama alam semesta ya. Jangan menganggap badan kamu tuh baik-baik aja kalau badan kamu tuh nggak enak rasanya atau nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi janganlah gitu ya, ambil langkah gitu. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai kesehatan kita ya, badan kita ya. Buka hatinya kamu ya, supaya apa? Supaya tahu komunikasi dengan badannya. Kalau badannya memang gak enak rasanya, teman-teman jangan dipaksa ya, karena ini ada indikasi kamu maksain sesuatu hal ya. Seperti itu, maksain badannya kamu ya, gak bagus teman-teman, tidak bagus. Jaga kesehatan, karena kesehatan tuh gini, gak cuma sehari 2 hari ya. Kamu ngarep olahraga seminggu and then finally ya kamu sehat seumur hidup ya, enggak ya. Olahraga tuh kayak nyandu positif teman-teman ya. Jadi kalau itu untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan, walaupun mungkin awalnya butuh niat yang sangat luar biasa ya, dan butuh konsekuensi dan konsistensi yang sangat luar biasa gitu ya. Konsekuensinya adalah tentang
waktu ya yang mungkin dikorbankan gitu. Nggak lama orang kamu scrolling medsos, scrolling apa-apa aja ya kan, lihat apa itu sejam 2 jam nggak terasa berlalu, sampai malam juga nggak terasa gitu kan ya. Tapi gilirannya olahraga nyempetin cuma 30 menit aja sehari, itu alasannya banyak banget itu. Komitmen yuk ya. Kalau memang kamu bosen atau apa olahraga gitu-gitu aja ya, lakukan hal-hal yang menarik, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi sambil gitu kan ya, sambil pola makan juga kayak begitu ya. Dan komitmen sih teman-teman ya, kalau kerja kerja ya, kalau istirahat ya istirahat gitu, jangan maksa ya, jangan maksa seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini buat kesehatannya kamu ya. Sekarang kita akan baca untuk hal-hal baik yang potensi-potensinya itu terjadi di bulan ini ya. Kita lihat. Ada attachment, reality, dan juga ada vision ya. Kalau kita bicara mengenai hal-hal baik yang mungkin terjadi, yaitu ada attachment di sini adalah tentang apa yang kamu lakukan selama ini ya teman-teman ya, kerja kerasnya kamu ya, waktu yang kamu habiskan, tenaga yang kamu keluarkan, pikiran yang kamu pakai ya selama ini ya, ini membuahkan hasil seperti apa yang kamu harapkan ya. Pada akhirnya jadi dapat gitu loh tujuan apa yang kamu lakukan selama ini tanpa butuh bantuan dari orang lain ya. Butuh bantuan itu dalam artian bukannya kamu sana kamu yang pergi aja deh, aku tunggu di sini, ntar kalau berhasil kasih tahu ya gitu, bukan. Tapi kamu lakukan sendiri gitu, walaupun mungkin dalam perjalanannya ada bantuan dari orang lain gitu ya, tapi kamu tuh mandiri gitu loh teman-teman, sampai kamu dapat yang namanya apa yang kamu inginkan ya. Jadi terbayar kerja kerasnya kamu ya. Bagus. Lalu ada reality ya, reality. Reality ini adalah tentang apa ya, hal-hal yang kamu buat selama ini nih akhirnya diterima gitu. Orang-orang yang bergunjing di belakang ya kemarin-kemarin ya, berkonflik sama kamu, pada akhirnya bisa mengikuti ya dan menyetujui apa yang kamu buat gitu teman-teman ya. Ini kayak make sense gitu ya, make sense. Apa yang kamu inginkan pada akhirnya bisa diterima ya, apa yang kamu inginkan pada akhirnya kamu dapatkan ya, seperti itu. Lalu juga nih ada vision ya, vision ini tentang yang kamu kerjakan ya, berhasil, pengorbanan kamu tuh nggak sia-sia, menuai hal-hal yang baik. Ini teman-teman ya, vision, double vision ya. Memang butuh waktu teman-teman ya pada akhirnya, tapi kamu dapatkan gitu. Dan ya butuh waktu, butuh kesabaran, tapi oke, fine ya. Kalau ini menunggunya dan mendapatkan ya, ini worth it lah ya di bulan ini. Oke, bagus, bulan bagus buat kamu. Kita baca untuk saran-saran ngadepin bulan ini nih seperti apa ya. Kita lihat. Oke, ada komitmen, lalu ada love ya, dan ada sukses di sini. Kalau kita bilang ya di bulan ini bisa lancar, bisa smooth ya, jaga komitmen dengan baik teman-teman ya. On off itu biasa secara emosi, perasaan ya, naik turun, potensi-potensinya on off, emosi perasaan kamu tuh ada. Tapi balik lagi, kalau kita bisa jaga komitmen dengan baik ya, seperti kita kayak menyadarkan diri kita untuk kembali ke tujuan awal ya, ketika kita mungkin agak lengah ya, agak tergoda sama kemalasan, agak tergoda sama emosi dan perasaan, balikin lagi ya, jaga komitmen kamu dengan sangat baik ya, karena ini penting banget teman-teman ya.
jagalah, yang bisa jaga diri kita sendiri, emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri, kita sendiri ya. Lalu juga ada saran ya buat kalian itu untuk menyeimbangkan diri. Artinya ya kalau memang saatnya kamu istirahat, saatnya kamu bergaul ya bergaulah ya, saatnya kamu buat keluarga ya buat keluargalah ya. Seperti itu. Lalu juga kalau kamu baper di bulan ini ya nggak akan menghasilkan apa-apa, yang ada malah jadi berantakan semua gitu. Jadi jaga perasaan emosi ya, jaga mood juga teman-teman ya, jaga pergaulan, tetap positif pergaulan kamu ya, lingkungan sekitarnya kamu, teman siapa dan sebagainya, karena bagaimanapun teman itu juga sedikit banyak mempengaruhi perspektif kita atau respon kita menghadapi sesuatu hal teman-teman, dan itu bener ya. Makanya berteman dengan orang pintar, kamu akan mengarah ke arah pengetahuan ya, mau berkembang. Berteman dengan orang yang sabar ya, pinter, berteman dengan orang yang mau berkembang, kamu pun juga akan pasti tertarik ke arah vibrasi yang sama teman-teman. Nah, tergantung sama kamu nih seperti apa gitu ya. Yang jelas tetap jadi diri kamu sendiri teman-teman ya, karena apa yang kamu lakukan sekarang ini akan imbasnya itu akan kamu dapatkan next ya, nanti di masa depan, tidak di masa sekarang. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, apa yang kamu alami pada saat ini adalah hasil dari perbuatan kamu di masa lalu gitu. Seperti jadi kalau kamu mau masa depan kamu bagus ya ayo ya belajar punya waktu untuk diri sendiri, belajar melakukan apa yang ingin kamu lakukan ya. Apa sih tujuan kamu, apa sih yang kamu mau capai dalam hidup kamu, bikin rencana ya, seperti itu. Oke ya, ini buat kamu di bulan Maret ya teman-teman ya. Semoga bulan Maret ini bisa kalian lalui dengan baik ya, bisa kalian lalui dengan smooth, dengan lancar, sama seperti bulan-bulan kemarin-kemarin ya, bahkan jauh lebih baik lagi. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya, ketemu lagi di readingan bulan depan teman-teman. Semoga bulan depan jauh lebih baik dan lebih baik lagi, amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day, bye.